Perjuangan dakwah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo atau Raden Syahid termasuk kalangan para wali yang masih muda. Beliau memiliki kemampuan yang luar biasa, baik kecerdasan dan ilmu-ilmu yang dimiliki maupun kondisi umur dan tenaga yang masih muda bila dibandingkan dengan para wali yang lainnya. Dalam pergerakan dakwahnya, Sunan Kalijogo tidak lepas dari bimbingan dan penugasan yang diberikan oleh sesepuh Wali Songo, misalnya bimbingan yang diberikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Bonang, di samping dari pihak Kesultanan Patah di daerah-daerah yang rawan tata krama, rawan tata susila, dan masih kuat dipengaruhi oleh kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Juga daerah yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan warisan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, Sunan Kalijogo sangat bekerja keras, banting tulang dalam berdakwah, menyampaikan dan mengenalkan agama Islam di seluruh tanah Jawa. Beliau terus keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga terkenal dengan sebutan mubalik keliling atau dai keliling. Bahkan Sunan Kalijogo dikenal di beberapa tempat dengan nama Syekh Malaya. Dalam berdakwah, Sunan Kalijogo sangat toleran pada budaya lokal dan kebiasaan masyarakat. Sunan Kalijogo memilih menggunakan metode pendekatan terhadap masyarakat yang mayoritas masih beragama Hindu dan Buddha. Akhirnya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, masyarakat menyadari betapa pentingnya pengenalan Tuhan melalui agama Islam. Dalam berdakwah, Sunan Kalijogo juga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer diantaranya adalah Lir Ilir dan Gundul Pacul. Beliau juga menggagas baju takwa atau baju muslim, perayaan sekaten atau sekatenan, kalau bahasa Jawa sekaten, tapi menurut beberapa buku sejarah sekaten itu berasal dari kata syahadatain, Kemudian ada gerbek maulud, dan di dalam pewayangan Sunan Kalijogo membuat lakon carangan layang kalimasada atau layang kalimasodo, kalimah syahadat, dan Petruk dadi ratu. Sunan Kalijogo juga mendesain susunan tata kota. Misal di suatu kota itu ada keraton lengkap dengan alun-alun, ada 2 pohon beringin serta masjid. Yang ini semua diyakini merupakan konsep Sunan Kalijogo. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati atau pimpinan daerah di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Adipati Kartasura, Adipati Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Sunan Kalijogo meneruskan pengembaraannya berdakwah dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Di antara para wali Songo, Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling sebagai dalang, beliau juga menjadi penggubah tembang, perancang pakaian,
pakaian muslim maksudnya ya, perancang alat-alat pertanian ya. Yang terkenal ya alat-alat pertanian weluku ya atau bajak. Terus beliau juga menjadi penasehat para sultan ya, guru spiritual para kepala daerah. Dan pada akhirnya pada usia lanjut beliau memilih tinggal di daerah Kadilangu, Demak. Sehingga akhir hayatnya beliau juga dimakamkan di wilayah Kadilangu, daerah Demak. Demikian sedikit gambaran kisah perjuangan dakwah Sunan Kalijogo.